Kabar baik, 5 triliun rupiah hutang luar negeri Indonesia dihapuskan oleh Jerman, Italia, Amerika Serikat, dan Australia. Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Justinus Prastowo mengkonfirmasi kabar dihapuskannya hutang luar negeri Indonesia oleh 4 negara. Melalui cuitan di akun Twitternya, dia mengatakan bahwa hutang Indonesia yang dihapuskan sebesar 334,94 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 5 triliun rupiah. Masih dalam utas yang sama, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA itu menguraikan dampak dari langkah penghapusan hutang tersebut. Mencegah kekhawatiran publik soal konsekuensi ekonomi di masa depan, dia memastikan bahwa Kementerian Keuangan akan selalu melakukan pengawasan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko akan memonitor realisasi penyerapan dan aspek keuangan pinjaman oleh pemerintah, salah satunya dengan restrukturisasi pinjaman. Adapun lanjut Prastowo, restrukturisasi pinjaman adalah reorganisasi pinjaman yang melibatkan pemberi dan penerima untuk kemudian mengubah persyaratan pengembalian pinjaman. Adapun untuk penghapusan 5 triliun rupiah hutang kali ini, pemerintah menempuh skema konversi hutang alias debt swap. Sebanyak 4 negara kreditur berkomitmen menghapus hutang Indonesia lewat skema konversi atau debt swap. Konversi hutang yang disepakati adalah ke dalam bentuk program atau proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Lebih lanjut, Prastowo menjelaskan proyek yang dipakai sebagai pengalih hutang bisa bermacam-macam. Dari kreditur Jerman, hutang dialihkan ke dalam proyek pendidikan, edukasi, kesehatan, dan Global Fund. Sementara itu, Australia mengalihkan hutang Indonesia kepada program kerjasama di bidang kesehatan. Di sisi lain, Amerika Serikat gunakan debt swap-nya untuk proyek Tropical Forest, serta kreditur Italia yang memilih program di sektor housing and settlement. Hingga per 30 September 2022, lanjut Prastowo, dari total penghapusan 334,94 juta dolar Amerika Serikat sudah terrealisasi sebesar 290,51 juta dolar Amerika Serikat. Sehingga jelas penghapusan hutang ini memang menimbulkan konsekuensi, namun konsekuensi yang baik. Sejalan dengan semangat PBB, ketimbang digunakan membayar hutang, lebih baik uangnya dipakai untuk berinvestasi dalam ketahanan iklim, infrastruktur berkelanjutan, dan transisi hijau perekonomian. Demikian ucapnya. Pertanggal 31 Agustus 2022, posisi hutang Indonesia berada di angka 7.236,61 triliun rupiah, di mana dari nominal tersebut, sekitar 11,21%-nya atau senilai 811,5 triliun rupiah berasal dari dana pinjaman. Lebih detail lagi, sekitar 795,13 triliun rupiah dana pinjaman yang dimaksud berasal dari pinjaman luar negeri atau pinjaman dari negara lain. Adapun beberapa negara yang sejauh ini diketahui kerap memberikan pinjaman dana ke Indonesia adalah Amerika Serikat, China, Singapura, Australia, Jerman, dan beberapa negara lainnya. Terdapat kabar baik dan menarik karena baru-baru ini ramai pemberitaan mengenai penghapusan hutang Indonesia ke 4 negara maju. Beberapa menilai jika kebijakan tersebut bak durian runtuh atau kesempatan istimewa bagi Indonesia. Tak banyak yang tahu bahwa sebenarnya ada konsekuensi dan kewajiban lain yang harus dilakukan Indonesia atas dilakukannya penghapusan hutang tersebut. Dengan catatan, konsekuensi dan kewajiban yang dimaksud bersifat positif, yakni dengan dilakukannya skema debt swap. Untuk diketahui, 4 negara maju yang disebut memutuskan untuk menghapus hutang Indonesia adalah Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Italia. Jika diakumulasi, total hutang yang dihapuskan oleh keempat negara tersebut untuk Indonesia berada di nominal 334,94 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5,17 triliun rupiah. Penghapusan nominal hutang tersebut dilakukan dengan skema debt swap. Sesuai dengan namanya, yang dimaksud dengan debt swap adalah menukar kewajiban hutang berupa uang dengan pembayaran berupa kewajiban lain yang menguntungkan negara pemberi hutang. Pembayaran berupa kewajiban yang dimaksud umumnya berupa pelaksanaan program atau proyek tertentu yang disepakati oleh kedua negara.
Dalam hal ini, Indonesia dan negara pemberi hutang. Menariknya, proyek atau program yang dimaksud nyatanya juga bersifat menguntungkan karena umumnya berjalan di bidang berkelanjutan seperti pendidikan, edukasi, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Bukan kali pertama, misal pada tahun 2011, Amerika Serikat sepakat untuk menjalankan debt swap dengan Indonesia dalam bentuk program pelestarian hutan dan mitigasi perubahan iklim di tanah air. Skema ini pun secara spesifik disebut dengan istilah debt for nature swap. Bagaimana dengan pelaksanaan debt swap saat ini? Menurut penjelasan Prastowo Justinus, selaku staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, proyek yang berjalan dari keempat negara yang ingin menghapus hutang Indonesia juga bermacam-macam. Misalnya dari kreditur Jerman, mereka menginginkan hutang digantikan dengan proyek pendidikan, edukasi, kesehatan, dan Global Fund. Sementara itu kreditur dari Australia ingin Indonesia menjalankan program kesehatan, program pelestarian tropical forest dari Amerika Serikat, dan proyek housing and settlement dari kreditur. Disebutkan bahwa per tanggal 30 September 2022 kemarin, nilai program atau proyek yang sudah terrealisasi dalam skema debt swap tersebut sudah mencapai angka 290,51 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4,48 triliun rupiah. Prastowo menyebut jika capaian tersebut cukup bagus dan sudah menunjukkan mutual trust atau saling kepercayaan yang tinggi antara Indonesia dengan negara-negara kreditur. Lain itu, Prastowo juga menyebut jika apa yang dilakukan melalui skema debt swap ini sejalan dengan himbauan atau prinsip keberlanjutan yang disampaikan oleh PBB. Sehingga bisa disimpulkan, yang sebenarnya terjadi adalah bukan sepenuhnya dihapus, melainkan pengalihan berupa kewajiban lain yang harus dilakukan Indonesia melalui proyek dan program berkelanjutan yang memiliki dampak manfaat. Pertanggal 31 Agustus 2022, posisi hutang Indonesia berada di angka 7.236,61 triliun rupiah, di mana dari nominal tersebut sekitar 11,21%-nya atau senilai 811,5 triliun rupiah berasal dari dana pinjaman. Lebih detail lagi, sekitar 795,13 triliun rupiah dana pinjaman yang dimaksud berasal dari pinjaman luar negeri atau pinjaman dari negara lain.